Siapa yang menyangka, ternyata Indonesia memiliki perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia loh, lebih dari 164.000 perpustakaan. Tahun 2024, BPS mengeluarkan data tingkat membaca Indonesia yang cukup signifikan, berada di angka 72,44. Dengan angka yang sebesar itu, mengapa kita masih sering mendengar Indonesia darurat literasi? Di atas kertas, Indonesia memang terlihat hebat dengan lebih dari 164.000 perpustakaan yang tersebar di kampus, sekolah, instansi pemerintah, rumah ibadah, hingga taman baca masyarakat. Indonesia tampak seperti bangsa pembaca, akrab dengan buku-buku. Namun, jika dilihat lebih dekat, ternyata tidak semua perpustakaan tersebut benar-benar aktif berfungsi. Bahkan banyak yang kosong, koleksinya usang, dan bangunannya rusak. Masih ada ribuan sekolah di Indonesia yang masih belum memiliki perpustakaan sama sekali. Meski indeks kegemaran membaca Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 72,44, yang berarti mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih menempatkan negara kita pada kategori sedang dalam minat baca, bukan tinggi ataupun istimewa. Perlu digarisbawahi, kemampuan membaca itu tidak sama dengan minat membaca. Banyak orang yang bisa membaca, namun tidak semua orang meluangkan waktu untuk membaca secara mendalam. Dan disinilah tantangan kita, apakah literasi hanya sekedar sebuah statistik atau seremonial tahunan belaka, atau menjadi sebuah budaya. Salah satu cara menghidupkan budaya baca dalam sebuah kota tentu saja akses terhadap buku. Buku sudah sama halnya dengan sebuah barang mewah. Untuk membawa satu buku saja dari toko buku besar, kita harus merogoh kocek yang tak sedikit. Rata-rata setara dengan 2 kali makan sebuah keluarga. Tak heran kalau di beberapa daerah, satu buku bisa dibagi untuk puluhan anak dan mereka harus bergiliran baca. Bagaimana anak-anak bisa tumbuh dengan pemikiran luas apabila satu-satunya buku yang mereka baca adalah buku pelajaran? Itu pun tidak semua anak punya. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pada saat ini literasi itu sudah berubah bentuk. Jika dulu literasi berbentuk konvensional berupa buku fisik dan perpustakaan, sekarang literasi sudah hadir dalam bentuk video pendek, podcast, dan konten-konten di media sosial. Generasi kita saat ini membaca dari layar, dari tweet atau caption panjang, dari e-book dan audio yang menemani di perjalanan. Meski literasi hari ini bukan lagi membaca teks, sudah mampukah kita memahami konteks? Harapan itu belum padam. Baru-baru ini, sebuah toko buku membuka cabang dengan konsep yang inovatif, yaitu toko buku yang juga dibuka sebagai ruang kolektif di mana kita bisa nongkrong, berdiskusi, baca santai, bahkan jadi tempat spot konten menarik anak muda. Ini membuktikan bahwa literasi bisa dibuat keren, menarik, dan relevan dengan kehidupan kota. Bayangkan kalau kota-kota lain bisa menghidupkan ruang seperti itu, di mana tempat baca tidak hanya menjadi tempat yang sunyi dan formal, tapi juga ramah, terbuka, dan menyatu dengan denyut nadi anak muda. Menghidupkan literasi adalah tugas kita bersama. Sebagai warga asli Kota Pariaman, sebuah kota yang belum menyediakan ruang ideal untuk baca, bahkan kita tidak menemukan toko buku independen di kota ini, ataupun perpustakaan dengan koleksi yang banyak. Tapi dari kota kecil inilah saya memulai perjalanan untuk berbagi bacaan di media sosial dari ruang kecil yang saya miliki. Saya menyadari bahwa membangun budaya baca bukan hanya soal bagaimana mengedukasi, namun juga bagaimana mengemas, memancing rasa ingin tahu, dan memberi ruang. Bukan hanya melalui program formal, tetapi juga bisa melalui kolaborasi komunitas, kolaborasi dengan pihak pemerintah, pembuatan konten, dan narasi positif di media sosial. Saya percaya bahwa Kota Pariaman bisa menjadi sebuah kota literasi asal ada kemauan kolektif dari pemerintah, khususnya Dinas Perpustakaan Kota Pariaman, masyarakat, komunitas, hingga penerbit, dan hingga kita yang setiap harinya mengajak orang untuk melihat dunia lewat buku dan kata. Karena pada akhirnya kita tidak hanya butuh perpustakaan dan toko-toko baru saja, tapi bagaimana membuat sebuah kegiatan membaca menjadi pengalaman yang menyenangkan. Di mana literasi bukan hanya menjadi tugas segelintir orang, tetapi menjadi tugas bersama. Kota yang literal bukan hanya kota yang memiliki banyak koleksi buku, tapi juga kota yang diisi oleh orang-orang yang membaca, membagikannya, dan menjadikan kegiatan membaca sebagai kegiatan yang hidup. Pada hari ini, pertanyaannya bukan lagi apakah kamu bisa membaca, namun apakah kamu bisa memahami dunia. Dan saya percaya bahwa Kota Pariaman bisa menjadi kota literasi yang seperti itu. Asal ada yang mau memulai, mungkin dari kamu, mungkin dari saya. Mungkin dari satu konten tentang buku bacaan yang bisa kamu buat setelah menonton video ini.